Boston Consulting Group atau kita sebut dengan BCG, analisis adalah grafik yang diciptakan oleh Bruce Henderson untuk Boston Consulting Group pada tahun 1970. BCG Matrix adalah kerangka yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis kinerja berbagai produk mereka dan untuk pengambilan keputusan. BCG Matrix terdiri dari 4 kuadran, yaitu yang pertama ada question marks, menunjukkan bahwa pangsa rendah dan tingkat pertumbuhan tinggi atau ketidakpastian. Yang kedua, ada stars, menunjukkan bahwa pangsa tinggi dan tingkat pertumbuhan tinggi atau persaingan tinggi. Yang ketiga, ada cash cow, menunjukkan bahwa pangsa tinggi tetapi tingkat pertumbuhan rendah atau paling menguntungkan. Yang keempat, ada dogs, menunjukkan bahwa pangsa rendah dan tingkat pertumbuhan rendah atau kurang menguntungkan, bahkan mungkin profitabilitas negatif. Nah, di sini kami mengambil contoh perusahaan untuk BCG matriksnya adalah perusahaan Samsung. Kita harus mengetahui gimana sih perusahaan Samsung itu. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat perusahaan Samsung. Samsung adalah konglomerat multinasional asal Korea Selatan loh, yang dimana didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul. Awalnya perusahaan perdagangan kecil, tetapi Samsung kini berkembang ke berbagai sektor, terutama elektronik, lewat anak perusahaan Samsung Electronics yang didirikan pada tahun 1969. Samsung Electronics memproduksi smartphone, smartwatch, televisi, peralatan rumah tangga, semikonduktor, dan layar, serta memiliki operasi di lebih dari 70 negara dengan sekitar 268.000 karyawan. Di mana Samsung ini dikenal karena inovasi teknologi dan tanggung jawab sosial. Samsung juga menjadi salah satu perusahaan teknologi yang terbesar loh dan paling berpengaruh di dunia. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama adalah kuadran question mark atau tanda tanya. Pada kuadran question mark ini terdapat pangsa pasar yang rendah dan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Produk dalam kuadran tanda tanya memerlukan investasi yang signifikan untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Namun, karena masa depan mereka yang tidak pasti, perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengalokasikan sumber dayanya. Jika berhasil, produk ini dapat berpindah ke kuadran stars atau bintang. Namun, jika gagal, mereka bisa menjadi kuadran dogs atau anjing, yaitu produk dengan pangsa pasar yang rendah dan tingkat pertumbuhan yang rendah, sehingga produk tersebut harus dipaksa berhenti atau stop untuk produksi. Contoh produk dalam kuadran question marks atau tanda tanya pada perusahaan Samsung. Yang pertama adalah smartwatch Samsung dan laptop Samsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa kedua produk tersebut tergolong ke dalam kuadran tersebut. Nah, yang pertama smartwatch Samsung. Pada tahun 2024, Samsung menguasai sekitar 9% pangsa pasar smartwatch global, yang dimana ia berada di posisi ketiga setelah Apple dan Huawei. Meskipun pasar smartwatch global menurun, Samsung justru mencatatkan peningkatan pengiriman sebesar 3% berkat produk-produk seperti Galaxy Watch 7, Watch Ultra, Watch FE series yang diterima baik oleh konsumen. Namun, persaingan ketat dengan Apple dan Huawei yang memiliki pangsa pasar lebih besar dan basis pelanggan yang loyal membuat Samsung posisi pasarnya masih belum stabil untuk smartwatch-nya. Sehingga produk ini masuk ke dalam kuadran tanda tanya yang memerlukan perhatian dan investasi lebih lanjut, di mana pada kuadran ini terdapat ketidakpastian. Nah, yang kedua adalah laptop Samsung. Sementara itu, di pasar laptop global yang diperkirakan tumbuh sekitar 4,4% per tahun hingga 2023, Samsung memiliki kehadiran tapi dengan pangsa pasar yang relatif lebih kecil dibandingkan pesaing seperti Dell, HP, dan Lenovo. Produk laptop Samsung seperti Galaxy Book Pro,
A360 menawarkan fitur menarik seperti display tipis, layar sentuh, S Pen, namun belum menunjukkan pertumbuhan konsisten seperti produk smartphone mereka. Kondisi ini membuat laptop Samsung termasuk ke dalam kuadran tanda tanya, karena meski potensi pangsa pasar yang kecil dan persaingan yang ketat itu membuat keberhasilannya belum pasti dan memerlukan investasi yang lebih hati-hati. Baiklah, kuadran selanjutnya adalah star atau bintang. Produk yang termasuk dalam kuadran ini berada di pasar dengan pertumbuhan yang tinggi dan memiliki pangsa pasar yang kuat. Contohnya, yang pertama adalah smartphone Galaxy S25. Galaxy S25 menempati posisi teratas di pasar smartphone global dengan pangsa pasar sekitar 19% pada tahun 2020. Bahkan mengungguli Apple. Keunggulan Galaxy S25 terletak pada teknologi AI canggih yang terintegrasi, prosesor Snapdragon 8 Elite yang meningkatkan performa AI hingga 40%, kamera utama 200 MP, desain premium yang ramping, serta komitmen pembaruan sistem operasi selama 7 tahun. Yang kedua ada tablet Galaxy Tab S8. Begitu pula dengan Galaxy Tab S8 yang menguasai sekitar 27,6% pangsa pasar tablet global pada April 2025, yang menjadikannya produsen tablet Android terbesar dan kedua setelah Apple secara keseluruhan. Tablet ini menawarkan performa tinggi berkat prosesor Snapdragon 8 Gen 1, dukungan stylus S Pen dan layar berkualitas tinggi, sehingga sangat diminati untuk produktivitas dan hiburan. Namun, persaingan ketat dengan Apple dan penurunan pengiriman sebesar 17,1% pada kuartal ketiga tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun produk ini kuat, tetapi masih memerlukan perhatian untuk menjaga posisinya. Yang ketiga ada Smart TV Samsung. Samsung juga mendominasi pasar Smart TV dengan pangsa pasar global sebesar 28,3% pada 2024, mempertahankan posisi teratas selama 19 tahun berturut-turut. Inovasi teknologi seperti layar besar berkualitas tinggi, fitur AI canggih, dan pembaruan sistem operasi Tizen selama 7 tahun menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, persaingan dengan merek lain seperti LG, Hisense, dan TCL, serta penurunan pangsa pasar dari 30,1% di tahun sebelumnya menandakan kebutuhan investasi berkelanjutan untuk mempertahankan posisi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang cash cows. Produk-produk dalam kuadran ini tidak memerlukan investasi besar, namun tetap menghasilkan pendapatan yang stabil dan signifikan, sehingga menjadi sumber utama arus kas bagi perusahaan. Bagi Samsung Electronics, kategori peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, dan oven termasuk dalam kuadran ini. Salah satu contohnya adalah kulkas Samsung yang mengandalkan teknologi canggih seperti Twin Cooling Plus and Digital Inverter Compressor and untuk memberikan pendinginan efisien dan hemat energi. Dengan desain modern dan fitur pintar seperti Family Hub, pengguna dapat mengontrol dan memantau isi kulkas melalui aplikasi, menjadikannya pilihan utama di segmen peralatan rumah tangga. Kulkas ini memiliki posisi pasar yang kuat dan tidak memerlukan banyak inovasi radikal, namun tetap menghasilkan penjualan tinggi secara konsisten. Begitu pula dengan mesin cuci Samsung yang mengusung teknologi seperti Eco Bubble dan Wobble untuk pencucian yang efektif dan ramah pakaian, bahkan pada suhu rendah. Dilengkapi dengan fitur SmartThings untuk mengontrol jarak jauh. Desain mesin cuci ini juga modern dan hemat ruang. Produk ini telah mapan di pasar dan terus memberikan kontribusi finansial yang kuat tanpa memerlukan investasi yang besar, menjadikannya contoh ideal dari produk cash cow. Sedangkan Samsung menawarkan desain elegan dengan fitur seperti layar sentuh, konektivitas Wi-Fi, dan self-cleaning untuk memudahkan perawatan. Desain interior berwarna biru memberikan kesan premium, memperkuat citra kualitas produk, sama seperti produk lainnya di kuadran ini. Oven Samsung telah memiliki posisi pasar yang solid dan menghasilkan pendapatan stabil, meski berada di industri dengan pertumbuhan yang relatif lambat.
dogs, atau anjing. Produk dalam kategori ini tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan dan seringkali menjadi beban karena membutuhkan sumber daya tanpa imbal hasil yang sepadan. Dalam kasus Samsung, salah satu contoh nyata dari produk dalam kuadran ini adalah divisi printer. Samsung pernah memproduksi berbagai jenis printer, namun karena permintaan yang menurun, margin keuntungan rendah, dan pangsa pasar yang kecil sekitar 25% di Korea dibandingkan HP yang menguasai 50% divisi ini kurang menguntungkan. Keterbatasan layanan purna jual dan kurangnya fokus pada pasar B2B turut memperburuk posisi Samsung di segmen ini. Akhirnya, pada tahun 2017, Samsung menjual divisi printernya ke HP. Hal ini menunjukkan bahwa printer Samsung masuk dalam kuadran dogs karena pangsa pasar lemah, prospek pertumbuhan rendah, dan tidak layak untuk investasi lebih lanjut, sehingga lebih baik dihentikan atau dilepas.